Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran daring kimia. Semoga kalian semua senantiasa sehat dan terus semangat dalam belajar. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai hukum 2 Faraday. Simak penjelasan yang Ibu sampaikan baik-baik ya, dan nanti kalian kerjakan tugasnya dengan baik. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas mengenai hukum 1 Faraday. Masih ingat prinsip dan aplikasinya dalam perhitungan kimia kan ya? Kalau misalnya kalian sedikit lupa atau sedikit tidak paham, boleh kalian buka lagi video Ibu mengenai hukum 1 Faraday. Sekarang kita bahas mengenai hukum 2 Faraday. Hukum 2 Faraday digunakan untuk menghitung massa endapan yang dihasilkan pada suatu sel elektrolisis dengan besar arus dan waktu yang sama dengan sel elektrolisis lain yang telah diketahui massanya. Maksudnya begini. Misalnya kita punya suatu sel elektrolisis yang menghasilkan endapan di katoda. Katakanlah ini sel elektrolisis yang pertama. Pada sel elektrolisis yang pertama ini, kita gunakan arus sebesar I ampere, waktu selama T menit, sehingga menghasilkan endapan dengan massa sejumlah W gram. Kemudian ada sel elektrolisis yang kedua, di mana pada sel elektrolisis yang kedua ini juga menghasilkan endapan di katoda. Tetapi zat yang dielektrolisis pada sel elektrolisis yang kedua berbeda dengan zat yang dielektrolisis pada sel elektrolisis yang pertama. Misalnya saja pada sel elektrolisis yang kedua ini kita gunakan arus yang besarnya sama dengan sel elektrolisis yang pertama, yakni sebesar I ampere. Dan waktunya pun sama dengan sel elektrolisis yang pertama, yakni selama T menit. Berapakah massa endapan yang dihasilkan pada sel elektrolisis yang kedua ini jika arusnya sama dan waktunya sama dengan sel elektrolisis yang pertama? Itulah yang akan kita hitung pada hukum 2 Faraday. Untuk menghitung massa endapan yang dihasilkan di katoda pada suatu sel elektrolisis, apabila kita menggunakan prinsip perbandingan dengan sel elektrolisis yang lain dengan waktu dan arus yang sama, menggunakan rumus W1 dikalikan N1 per AR1 sama dengan W2 dikali N2 per AR2, di mana W1 itu merupakan massa logam yang mengendap pada sel elektrolisis yang pertama, W2 merupakan massa logam yang mengendap pada sel elektrolisis yang kedua, N1 merupakan bilangan oksidasi atau muatan logam pada sel elektrolisis yang pertama, N2 merupakan bilangan oksidasi atau muatan logam pada sel elektrolisis yang kedua, AR1 merupakan massa molekul relatif logam yang mengendap di katoda pada sel elektrolisis yang pertama, dan AR2 merupakan massa molekul relatif untuk logam yang mengendap di katoda pada sel elektrolisis yang kedua. Sekarang langsung saja kita ke contoh soal. Oke, contohnya seperti ini ya. Ke dalam dua sel larutan AgNO3 dan CuSO4 yang disusun secara seri, dialirkan arus listrik dan ternyata diendapkan 5,4 gram logam Ag. Jika ArAg sama dengan 108, N-nya sama dengan 1, dan ArCu sama dengan 63,5, N-nya sama dengan 2, tentukan banyaknya logam Cu yang mengendap. Nah, untuk mengerjakan soal yang berkaitan dengan hukum Faraday 2, langkah pertama kita
tentukan dulu mana yang mau kita kasih label 1 dan mana yang mau kita kasih label 2. Misalnya saja AG-nya kita kasih label 1, CU-nya kita kasih label 2. Sebenarnya yang mau dikasih label 1 dan 2 terserah ya, boleh dibalik juga, boleh yang dikasih label 1-nya CU, yang dikasih label 2-nya AG, boleh, terserah, tidak ada aturannya asalkan konsisten gitu ya. Nah, sekarang kita tulis apa yang diketahui di soal ini. Ke dalam 2 sel larutan AgNO3 dan CuSO4 yang disusun secara seri, dialirkan arus listrik dan ternyata diendapkan 5,4 gram logam Ag. Yang diketahui yang pertama adalah massa Ag, di mana Ag tadi kita label dengan 1, berarti di situ W1 sama dengan 5,4 gram. Kemudian jika ArAg berarti AR1 sama dengan 108. Nah, N-nya Ag sama dengan 1. Ag tadi kita kasih label 1, berarti N1-nya sama dengan 1. Kemudian di situ ada ArCu, di mana Cu-nya kita kasih label 2, berarti AR2 sama dengan 63,5, N2 sama dengan 2. Pertanyaannya, tentukan banyaknya logam Cu yang mengendap. Yang ditanya massa logam Cu, berarti W, Cu itu tadi kita kasih label 2, berarti W2. Ini ya, untuk dapat menghitung W2 nya kita masukkan ke rumus yang berkaitan dengan hukum 2 Faraday. Rumusnya W1 dikali N1 per AR1 sama dengan W2 dikalikan N2 per AR2. W1 nya 5,4, N1 nya 1 per AR1 nya 108 sama dengan W2 nya ditanyakan, N2 nya 2 per AR2 nya 63,5. Terus kita kali silang, 108 dikali W2 dikali 2, maka hasilnya 108 dikali 2 itu kan 216, berarti 216 W2 sama dengan 5,4 dikali 1 dikali 63,5. W2 sama dengan 5,4 dikali 1 dikali 63,5 per 216. W2 sama dengan 1,588 gram. Seperti ini ya. Oke anak-anak, sekian pembelajaran kimia hari ini. Semoga kalian paham dengan yang Ibu sampaikan. Apabila ada hal-hal yang belum kalian pahami, boleh langsung ditanyakan ke Ibu ya. Bisa lewat kolom komentar di akun ini ataupun di akun GC, atau bisa juga dengan langsung japri Ibu lewat WA. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.